Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hari ke-23 di tahun 2024, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita kuat karena ada tangan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita hidup karena ada tangan Tuhan yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan Yesus, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, jika engkau diberkati, bantu bagikan kembali renungan singkat ini saudaraku pada keluarga, rekan, kerabat, kenalan kita, sehingga ada banyak umat Tuhan yang juga boleh diberkati di dalamnya ya. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari yang dahsyat, hari yang luar biasa akan kami jalani sepanjang hari ini ketika kami memulai bersama-sama dengan Tuhan. Lalu sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Ya, tetapi pada akhirnya kita secara sadar mengambil setiap keputusan apa yang harus kita ambil. Makanya kita perlu hikmat ya, kita perlu hikmat menjalani hidup ini karena setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini kita yang memutuskan saudaraku. Karena pilihan kita hari ini yang akan menentukan kita seperti apa di hari ke depan. Pilihan kita kemarin, iya kan? Yang membawa kita ada di hari ini loh saudara. Pilihan kita kemarin yang menempatkan kita ada di situasi keadaan hari ini. Karena itu kita harus secara sadar, kita harus mengambil keputusan yang tepat, pilihan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam Yosua pasal 24, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yosua membagikan pilihan ya kepada umat Tuhan pada saat itu untuk memilih sesuatu. Yosua 24 ayat 15 bilang begini, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah." Ya kan? Yosua bilang sama bangsa Israel, kalau kamu berpikir bahwa tidak baik beribadah kepada Tuhan, oke, pilih. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, ini dibagikan, ini yang aku pilih, kata Yosua kepada bangsa Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, pilihan ini dibentangkan kepada Yosua sebagai pemimpin pada saat itu menggantikan Musa. Pilihlah, kalau kamu berpikir bahwa kamu gak mau beribadah kepada Tuhan yang membawa kamu sampai dengan saat ini, oke, pilih. Kepada siapa? Kepada Allah yang mana yang kamu akan beribadah. Ternyata pengalaman itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yosua dapati dalam sebelumnya ketika kepemimpinan Musa. Musa ternyata pernah membagikan hal yang sama. Ketika Musa berhadap-hadapan dengan bangsa Israel, maka Musa membentangkan, saudaraku, membentangkan pilihan kepada bangsa Israel untuk memilih sebagai pemimpin, iya kan? Baik Yosua maupun Musa itu membentangkan pilihan. Sama tugas ini dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan memberikan pilihan kepada umat yang olehnya Tuhan percayakan digembalakan. Maupun ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Kenapa pilihan? Karena memang pada dasarnya, pada akhirnya maksud saya, umat Tuhanlah yang memutuskan mau pilih yang mana. Kan begitu saudara. Sehingga akhirnya sebagai hamba Tuhan, saya pun membentangkan kepada setiap kita yang mendengarkan renungan saat ini. Kita mau pilih yang mana? Mau setia ikut Tuhan? Atau kita mau menghalalkan segala cara mengikuti keinginan ego kita, hawa nafsu kita? Itu pun pilihan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pilihannya ada di tangan kita. Kita yang memilih maksud saya. Ya, kita yang memilih. Kita pilih A dengan segala konsekuensinya, maka kita dapati hasil, result dari A yang kita pilih. Demikian pula B. Kalau kita memilih B, maka kita akan mendapati hasil dari apa yang kau pilih. Pilihan
ada di tangan kita. Kita dapat memilih apakah kita dapat mengampuni suami kita, mengampuni istri kita, atau kita membiarkan ego kita tetap membenci, tetap menyakiti mereka. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi firman Tuhan sudah membentangkan, sehingga akhirnya kita udah dikasih tahu sebenarnya udah ada jalannya, udah ada jalurnya. Kita dipermudah untuk memilih, saudaraku. Kita dipermudah. Itu yang Yosua lakukan. Kalau kamu pikir kamu mau beribadah kepada Allah yang lain, oke, silakan. Tetapi aku, Yosua memberikan contoh, memberikan teladan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pula Musa. Musa ketika membentangkan pilihan, Musa mengajak setiap mereka untuk memilih apa yang benar. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15. Saudara lihat Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Menghadapkan kepadamu bangsa Israel pada hari ini. Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini pilihan. Di ayat 19-nya di Ulangan 30. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu lagi-lagi kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tidak berhenti sampai di situ. Musa meneruskan untuk bangsa Israel memilih ini. Dibantu saudaraku untuk memilih yang baik. Makanya Musa bilang selanjutnya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi biar bagaimanapun pada akhirnya bangsa Israel lah yang memilih. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Pilihan itu kita udah dikasih tahu sama firman Tuhan. Pilih yang ini biar kamu dapatin yang baik. Pilih yang itu biar kamu dapatin yang baik. Udah dikasih nih clue-nya. Tetapi pada akhirnya memang kita lah yang memutuskan. Tetap kita gak bisa dipaksa. Secara manusia kita diberikan free will, diberikan kehendak bebas. Mau memilih yang mana? Keputusan ada di tanganmu. Hanya siap terimalah segala resiko apapun yang engkau pilih. Jangan ujung-ujungnya nyalain Tuhan. Engkau salah pilih, jangan nyalain Tuhan. Karena itu pilihanmu. Engkau memilih pasangan hidupmu saat ini, terima itu. Engkau memilih pasangan hidupmu, belum memilih pasangan hidup dan engkau sedang berjalan bersama dia, tapi engkau kekeh, engkau tetap mempertahankan dia. Walaupun dia suka pukul, dia suka selingkuh, engkau tetap, aduh sayang pendeta. Pilihanmu itu. Engkau yang akan menikmati buahnya di kemudian hari. Pilihan ada di tangan kita. Segala sesuatu dihadapkan kepada kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Ayo pilih yang ini. Ambil yang ini. Lakukan yang ini. Itu udah dikasih tahu clue-nya. Hanya seringkali kita keras kepala. Kepala batu, tegar tengkuk. Maunya apa yang kita suka aja. Padahal firman Tuhan udah kasih clue. Pilihlah yang ini. Kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan. Saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Engkau mau bangun pagi langsung cari kopi, langsung cari koran, langsung jalan keluar kerja. Atau engkau mengambil keputusan untuk diam dulu di hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa. Itu pilihanmu. Tapi saya membentangkan ini di hadapan saudara. Pilih yang mana? Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap memilih cari Tuhan terlebih dahulu. Beribadahlah kepadanya Tuhan, kepada Tuhan terlebih dahulu. Maka engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Pilihan ada di tanganmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur setiap kali kami diperhadapkan dengan pilihan, kami dibantu, kami ditolong, kami diberikan solusi untuk memilih apa yang baik. Ampuni kami kalau sering kali kami suka-suka kami. Kami salah memilih padahal Tuhan sudah menuntun kami. Hari ini kami disadarkan, kami diingatkan bahwa semua keputusan ada di tangan kami. Pilihan itu ada di tangan kami. Kamilah yang memilih. Kami bersyukur karena Tuhan tolong kami, memberikan kami Roh Kudus untuk mengarahkan kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tolong setiap kami sehingga kami dapat memilih apa yang benar, apa yang baik, apa yang memuliakan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memilih itu, maka itu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin ada di persimpangan jalan. Mereka bingung harus memilih mana. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat. Ingatkan mereka akan firman-Mu. Dan biarlah mereka mengambil keputusan yang terbaik.
untuk kebaikan hidup mereka di hari-hari ke depan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap mereka. Karena kesembuhan adalah hak buat orang percaya. Kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Kami sembuh oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, termaterai dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Pilihan ada di tangan kita. Pilihlah apa yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.